Jangan hanya merasakan nikmat, jangan hanya mendapatkan materi, tapi bagaimana materi yang kau dapatkan itu mengantarkan kamu kesadaran. Dan puncaknya adalah keyakinan. Kamu sadar, maka menjadi yakin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa asba'ihi wa man tabi'a hudah wa wala wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. Para santriku semuanya yang saya cintai dimanapun Anda berada, baik yang di pesantren maupun di luar pesantren, ada Gus Rizal, ada Dr. Fajar. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan lindungan, rahmah, taufik dan hidayahnya kepada kita semuanya. Para pemirsa channel YouTube Yai Mim Official, ngaji filsafat, tasawuf dan thariqah dimanapun kalian berada, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan kemudahan segala urusan kita semuanya. Baik, selamat berjumpa kembali dengan saya Yai Mim, ngaji filsafat, tasawuf dan thariqah bersama saya Yai Mim. Saya ingin sedikit mengulang atau mengulanglah kajian filsafat, tasawuf dan thariqah ini. Sebenarnya ini sekedar untuk klasifikasi kemudahan. Apa sih sebenarnya filsafat itu? Filsafat kan intinya bicara tiga itu. Bicara apa, bagaimana, untuk apa. Ontologis, epistemologis, aksiologis. Itu objek filsafat. Nah, kemudian lahir berbagai aliran, materialisme, hedonisme dan lain sebagainya. Itu konstruktivistis, terus subjektivitas dan lain sebagainya. Objektivitas itu pengembangan dari tiga hal ini, yaitu apa, bagaimana, untuk apa. Ontologis, epistemologis, aksiologis. Lalu tasawuf itu apa? Tasawuf itu ngaji, tidak mengaji orang lain, tapi mengkaji diri. Objeknya 5. Iman ada dalam dada kita, ilmu dalam dada kita, kemudian nikmat dalam dada kita, takwa dalam dada kita. Lalu nafsu dalam diri kita yang mesti harus ditundukkan oleh iman, dikontrol oleh ilmu, dicek oleh rasa atau nikmat, lalu selalu diawasi oleh takwa yang ada dalam dada kita. Apakah pura-pura takwa atau takwa beneran, itulah tugas takwa itu. Karena ketaatan kita itu sering berkontaminasi atau berkolaborasi dengan nafsu. Bajunya aja yang bertakwa padahal hatinya tidak. Padahal hakikat takwa dalam dadamu. Nah, ini yang tahu adalah diri kita. Nah, yang Allah sudah berikan pada diri kita itu satu potensi untuk selalu mengecek namanya takwa. Takwa itu ada dalam dada, tidak di takwa itu fenomena diri, fenomena batin, bukan fenomena zahir. Nah, kemudian nafsu jumlahnya 7. Sebenarnya bukan 7, nafsu itu 1, pekerjaannya 7. Nah, ada nafsu pekerja, itu pekerjaan melahirkan sifat, sifat melahirkan nama. Jadi orang itu disebut guru karena pekerjaannya mengajar, bersifat pengajar, disebut Pak Guru kan gitu kan. Ya, itu tasawuf. Jadi semua dalam diri kita. Lalu apa itu thariqah? Thariqah itu biasanya kan kajiannya 4. Jadi kalau saya tambah plus 1, yaitu 5. Maka thariqah itu filsafat plus. Thariqah itu kaji thariqah itu mengkaji syariah, itu al-amal az-zawahir. Amal-amal zahir itu disebut dengan syariah. Maka parameter syariah itu benar dan salah. Ya, misalnya kalau kita bicara syariah itu salat itu apa? Ya zahirnya salat itu. Yang mulai dari rukun qauli ucapan, rukun fi'li perbuatan, rukun qalbi dalam hati niat, rukun tartib atau tartib itu bagaimana mentartibkan qauli dan fi'li ke dalam qalbu, dalam hati. Itu ukurannya dalam syariah itu benar.
Kalau qaulmu itu misalnya rukun qauli Allahu Akbar itu kalimatnya Allahu Akbar sudah diucapkan secara benar, sudah sah. Ya. Fatihah misalnya 7 kalau sudah Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin sah ya. Misalnya tahiyat, at-tahiyatul. Kalau sudah diucapkan sudah sah. Pengucapannya semua hurufnya terlaksana secara benar ya, maka sah. Sholawat juga begitu, salam juga begitu. Maka syariah itu ukurannya benar. Nah, benar ini harus berjumpa dengan ketepatan. Maka syariah itu digandengkan dengan thariqah. Thariqah itu cara melaksanakan kebenaran itu. Jadi benar itu syariah, tepat itu thariqah. Lalu dari syariah, thariqah, hakikat. Hakikat apa? Nyata pada diri. Namanya aksiologis itu. Nyata pada diri itulah berupa kebaikan. Jadi benar berjumpa dengan ketepatan melahirkan kebaikan. Alias orang itu menyata pada dirinya itu sebuah kebenaran dan ketepatan lalu lahir namanya hakikat diri yaitu kebaikan. Wujudnya akhlak. Nah, tidak cukup di situ. Jadi orang bisa berbuat baik itu harus melahirkan kesadaran. Apa itu kesadaran? Namanya ma'rifah. Aku bisa berbuat begini ini oleh karena, lah itu kan, menyadarkan pada diri kita ini ada yang menggerakkan. Gitu. Karena kita diajari oleh Rasulullah syariah yang benar, ya toh? Diajari oleh Rasulullah bagaimana menjalankannya secara tepat. Kalau takbiran misalnya, takbir itu asal kalimatnya Allahu Akbar, kapanpun, dimanapun itu benar. Asal tidak dirubah. Tapi ketepatan itu ada hubungannya dengan momentum dan tempat. Kalau Allahu Akbar di misalnya waktu masuk sholat ya, bagian daripada azan ya itu benar dan juga tepat. Tapi kalau tidak ada apa-apa di jalanan Allahu Akbar, Allah, bingung kan, nggak tepat kan, jadi bingung orang nggak tepat. Nah, maka ketepatan itu dikaitkan dengan momentum dan juga tempat, tradisi dan lain sebagainya. Local wisdom, uruf dan yang terkait dengannya, budaya dan lain sebagainya. Nah, itulah namanya thariqah, kaji epistemologi namanya. Nah, ontologi syariah, epistemologi thariqah, aksiologi hakikat. Nah, maka dalam kaji thariqah tidak cukup berhenti di sini, di hakikat saja, tapi bagaimana hakikat ini, aksiologi ini melahirkan kenikmatan ini, nilai guna pada diri ini, gitu. Aksiologi itu mendapatkan nikmat, nilai faedah pada diri ini, melahirkan satu kesadaran, kemakrifatan. Kenapa? Kalau tidak ke sana nanti, wis aku pokok wis oleh duit akeh ya wis. Udah. Padahal dia dapat uang itu oleh karena ada sadaro. Kowe oleh duit mergo lah itu makrifah namanya. Wis pokok aku iso ngrasakno nikmat hedonistik namanya. Selesai. Alien hedonistik yang tidak melahirkan satu selesai. Maka thariqah itu filsafat plus. Jangan hanya merasakan nikmat. Jangan hanya mendapatkan materi, tapi bagaimana materi yang kau dapatkan itu mengantarkan kamu kesadaran. Dan puncaknya adalah keyakinan. Kamu sadar, maka menjadi yakin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dalam surat Al-Hijr ayat 99, ayat terakhir. Surat Al-Hijr itu surat ke-15. Baik, saya akan masuk pada, kemarin sudah kita bicarakan syumuliyatu arkan al-fi'liyah atau af'aliyah wal arkan al-aqwaliyah atau qauliyah wa ruknul qalbi wa tartib. Sudah selesai. Sekarang saya ingin sedikit preteli kenapa takbiratul ihram, takbir pertama kan rukun qauli itu gandengnya dengan qiyam, rukun fi'li qiyam. Jadi qiyam, ketika qiyam itu kan kalimatnya Allahu Akbar. Tapi sebutannya bukan hanya takbir, tapi ini takbiratul ihram. Tapi kenapa yang misalnya takbiran lalu Allahu Akbar dengan takbir. Tapi ketika digandengkan dengan qiyam menjadi takbiratul ihram dalam sholat, ya toh? Tapi berbeda lagi ketika dia itu dari
Qiyam ke rukuk namanya bukan lagi ihram tapi intiqal. Beda kan? Nah, sebutan berbeda atau namanya berbeda ini tentu fungsinya tidak sama. Alias pekerjaan dan sifatnya tidak sama, maka sebutannya berbeda. Kalimatnya satu, yaitu takbir, Allahu Akbar. Tapi ketika fungsi dan pekerjaan serta sifatnya tidak sama, maka sebutannya berbeda. Ketika qiyam, ini namanya takbiratul ihram. Berapa? Karena mengihram. Apa ihram itu? Ihram itu berasal dari kata haruma, yahrumu, haraman. Ya toh? Haram kan? Menjadi ahrama, yuhrimu, ihraman. Artinya mengharamkan. Kalau haruma yahrumu itu haram, fi'ilnya lazim, menjadi muta'addi menjadi af'ala yuf'ilu. Ya toh? Menjadi ahrama, yuhrimu, mengharamkan. Kalau haram ya haram saja, keadaan kan. Daging babi itu haram, ya. Daging babi haram apa enggak toh? Haram apa enggak? Nah, kalau kamu makan haram, kalau dibiarkan ya enggak, itu loh. Jadi haram itu karena perbuatan kan? Bukan sesuatu. Diharamkan kalau kamu makan, kalau tidak dimakan ya enggak apa-apa, biar aja, enggak masalah.